Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Indonesia Update bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, Polda Metro Jaya berhasil menangkap si kembar di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Kedua tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO digerebek di sebuah apartemen. Siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan juga di Polda. Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Pelarian tersangka penipuan iPhone hingga kerugian mencapai 36 miliar rupiah berakhir Selasa pagi. Tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap si kembar Rihana Rihani di apartemen M-Town Residence di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya pun tak berkutik saat petugas menangkapnya. Penyidik menggeledah tempat persembunyian tersangka dan langsung membawanya ke Polda Metro Jaya. Saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan juga di Polda. Selasa pagi tersangka penipuan si kembar Rihana Rihani ini tiba di gedung Polda Metro Jaya dengan pengawalan tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari pemeriksaan awal tersangka nyatanya kerap berpindah lokasi untuk mengelabui petugas. Penangkapan kedua tersangka ini dari hasil penyelidikan dan informasi keluarga si kembar. Kenapa ngejerain diri, Mbak? Mbak, gimana kabarnya, Mbak Yana? Gimana kabarnya? Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari. Sekarang kita melakukan proses dulu, Mbak ya. Itu 1 kali 24 jam, kita lakukan pemeriksaan dan nanti kita selanjutnya baru kita lakukan. Dilaporkan Juni 2022, si kembar Rihana Rihani akhirnya ditangkap Selasa pagi. Keduanya kabur dengan berpindah tempat usai mengetahui masuk dalam daftar pencarian orang. Pelarian tersangka penipuan Rihana Rihani kini berakhir sudah. Si kembar telah ditangkap tim Resmob Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka awal Juni 2023. Karena berpindah tempat karena tahu sudah masuk daftar pencarian orang, kedua tersangka berhasil ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Akibat perbuatan si kembar, total kerugian para reseller ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Si kembar Rihana Rihani telah menipu 17 orang dengan modus pre-order iPhone. Setiap reseller bisa mendapat potongan harga hingga Rp500.000 per unit. Korban diharuskan bayar penuh, namun barang yang dipesan dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan tak kunjung tiba. Kasus penipuan ini sebetulnya sudah dilaporkan ke polisi sejak Juni 2022. Karena banyaknya laporan korban, Polda Metro Jaya pun mengambil alih kasus penipuan hingga akhirnya berhasil menangkap kedua tersangka hari ini. Lalu di Indonesia apa pernah keluar negeri? Dia di Indonesia. Kalau alasan juga mau menyerahkan diri ke polisi juga? Nah, untuk sementara masih kita dalami, Pak. Ya, Pak, makasih Pak. Ada keterlibatan pihak keluarga, Bang, mengingat keduanya itu selalu berpindah-pindah tuh gimana? Untuk itu kita masih dalamin ya, karena kami juga dibantu dari pihak keluarga. Ya. Total kerugiannya itu ada berapa miliar ya? Sementara dari kita sedang kumpulir, kita sedang inventarisir kurang lebih 30 miliar. Korbannya ada berapa? Sementara kita dapatkan laporan polisi ada 17 orang. 17 orang. 17 korban yang menggunakan laporan polisi tersebut. Catatan kejahatan si kembar ternyata tak sampai di situ. Rihana dan Rihani juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental. Si kembar telah dilaporkan membawa kabur mobil rental selama 6 bulan terakhir. Kini, usai berhasil ditangkap, para korban pun berharap kasus ini segera dituntaskan dan mendapat solusi atas kerugian yang telah dialami. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Jonah Hamonangan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Jonah, dari penangkapan si kembar Selasa pagi tadi, barang bukti apa saja yang memang telah disita oleh polisi?
Ya Reza, untuk barang bukti saja dari pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa perangkat digital seperti handphone dan beberapa perangkat lain, di mana ini dalam rangka untuk dilakukan ekstraksi atau mengungkap terkait dengan apa saja record yang sudah dilakukan. Seperti kita tahu bahwa penangkapan ini merupakan kerja keras dari tim Resmo Polda Metro Jaya dan ini sudah menjadi penantian khususnya bagi para korban. Jadi kalau kita lihat terkait dengan adanya penetapan status DPO mulai dari bulan Juni, jadi ini tidak sampai sebulan akhirnya dari Krimum Polda Metro sudah berhasil melakukan penangkapan. Nah, penangkapan sendiri tadi dilakukan di wilayah Gading Serpong di sebuah apartemen dan ini kurang lebih sekitar subuh atau sekitar pukul 5 pagi. Jadi tadi setelah dilakukan penangkapan dan juga adanya penggeledahan khususnya di unit apartemen langsung dibawa atau bergeser kurang lebih sekitar pukul 8 pagi sudah berada di Polda Metro Jaya, di mana nanti akan dilakukan lagi beberapa seperti interview atau dilakukan lagi bagaimana untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Nah, nanti pukul 4 sore akan dilaksanakan konferensi pers untuk melihat dan juga untuk mengetahui terkait dengan proses hukum selanjutnya. Jadi terkait tadi untuk penggeledahan dari tim Resmo sudah mengamankan beberapa device atau perangkat elektronik mulai dari handphone dan juga beberapa perangkat lain untuk dilakukan ekstraksi untuk melihat apa saja track record atau transaksi yang sudah dilakukan selama ini. Reza? Ya, Jonas, sambil menunggu konferensi pers yang nantinya akan dilangsungkan oleh polisi terkait dengan penangkapan si kembar, proses penyelidikan seperti apa yang Anda ketahui dari informasi yang Anda peroleh hingga sore hari ini, Jonah? Ya, satu saja terkait dengan adanya kasus ini memang adanya pelaporan dari korban. Jadi sebenarnya untuk korban melapor ini cukup banyak dan ini dilakukan di beberapa tempat seperti di Polda Metro Jaya dan juga ada di Polres. Memang kasus ini sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 1 tahun, tapi akhirnya menjadi viral dan akhirnya dari pihak Polda Metro Jaya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, terkait dengan kasus ini pun sebenarnya ini akan menjadi awal yang baru untuk mengungkap apakah ada kasus lain. Jadi kasus ini sebenarnya bermula dari adanya pembukaan pre-order iPhone. Nah, pre-order iPhone itu jadi kita membayar lebih dahulu dan barang datang kemudian. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat banyak sekali melakukan pre-order tapi barangnya tidak diberikan. Dan untuk total kerugian sendiri dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa total ada 35 miliar. Meskipun dari PPATK mengatakan ada transaksi yang lebih dari itu. Jadi memang kita masih menunggu tindak lanjut dari pihak polisian khususnya dari Polda Metro Jaya untuk mengungkap berapa total kerugian khususnya dari para korban yang akhirnya melakukan pre-order iPhone tersebut. Reza? Ada 17 korban yang merasa ditipu hingga akhirnya melaporkan hal tersebut. Apakah polisi membuka kesempatan bagi para korban yang mungkin belum memberikan laporannya kepada kepolisian begitu agar kasus ini semakin terang benderang atau seperti apa sejauh ini? Ya Reza, jadi pihak polisian membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya mungkin para korban yang mungkin tersangkut dengan atau mungkin kenal dengan para pelaku itu saja dalam rangka untuk mengungkap apakah ada lagi transaksi pre-order tambahan atau tidak. Seperti ketahui bahwa ini cukup banyak dan pembelian ini tidak hanya 1 unit tapi bahkan mencapai ratusan unit. Jadi memang kalau ada korban lain yang mungkin tersangkut dengan kasus ini boleh melapor ke Polda Metro Jaya dalam rangka untuk mengungkap atau melakukan ikut serta dalam penyelidikan ini untuk bisa membuka tabir terkait dengan adanya pre-order yang dinilai fiktif sebesar 35 miliar rupiah ini. Reza. Baik, terima kasih Jonah Monangan melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kami akan juga menunggu konferensi pers yang nantinya akan digelar sekitar pukul 4 sore nanti. Terima kasih Jonah Monangan dari Mapolda Metro Jaya.